Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya sedang berjalan menuju ke komplek makam Pangeran Derajat, berlokasi di Jalan Derajat, Kota Cirebon. Ini saudaraku, pintu utama untuk menuju komplek makam. Saudaraku, komplek makam Sunan Derajat ini sudah masuk kategori situs, artinya keberadaan komplek makam ini dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya. Mari saudaraku kita masuk lebih dalam ke lokasi komplek makam. Di komplek makam Sunan Derajat bisa saudaraku lihat itu yang berwarna merah, terdapat 3 makam. Selain makam Pangeran Sunan Derajat, juga terdapat makam lainnya, yaitu makam Nyimas Agung Pancuran dan makam Sunan Sipat Pinulung. Baik saudaraku, kita coba masuk ke dalam komplek makam Sunan Derajat atau Mbah Derajat. Memang pintunya agak pendek saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau berziarah ke makam Pangeran Derajat, memang kita harus melewati 2 pintu yang semuanya terkunci. Lalu kemudian kita masuk ke pintu pertama, berjumpa dengan pintu kedua. Nah, pintu kedua ini biasanya saudaraku terkunci. Jadi kalau ada yang berziarah atau peziarah yang ingin menziarahi makam Pangeran Derajat ini, peziarah hanya duduk di sini. Saudaraku lihat, alhamdulillah ketika saya berziarah ke tempat ini, lalu kemudian saya meminta ke juru kunci untuk dibuka pintu yang langsung ke makam Sunan Derajat, maka kemudian pintu itu dibuka. Alhamdulillah saudaraku. Mari kita masuk ke makam Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimas Agung Pancuran, Pangeran Sipat Pinulung. Ini suasana di dalam saudaraku. Di tempat ini ada 3 makam. Dan Masya Allah, tabarakallah, makamnya panjang banget. Ini diperkirakan Allahu Akbar. Saudaraku, saya tidak bisa ngambil angle gambar yang sempurna karena memang ruangan ini tidak terlalu luas. Tapi saya bisa memberikan angle yang boleh jadi mudah-mudahan saudaraku semua merasa puas. Nah, ini saudaraku, ini makamnya Sunan Sipat Pinulung. Sipat Pinulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah saudaraku makam Pangeran Derajat. Lebih panjang dari makam lainnya, karena seperti tadi saya bilang,
Di sini ada 3 makam. Nah, makam Sunan Derajat ini yang ada di tengah itu lebih panjang dari makam-makam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ambil gambarnya. Nah, jadi saya ngambil dari ujung makam sebelah kiri saya sampai ke ujung makam sebelah kanan saya. Coba biar saudaraku melihat memang kondisi makam Pangeran Derajat ini panjang. Mudah-mudahan gambarnya bagus saudaraku, karena di sini memang kekurangan cahayanya kurang begitu terang. Ini ujung kiri saya makam. Nah, ini makam ujung kanan saya. Insyaallah tabarakallah. Ini makamnya Nyimas Agung Pancuran. Lalu yang tengah ini makamnya Pangeran Derajat atau di sini dikenal dengan Mbah Derajat. Lalu kemudian makam yang ini makam Sunan Sifat Pinulung. Insyaallah tabarakallah. Saya merasa suasana sangat begitu nyaman di tempat ini. Boleh jadi ini karena saya datang ke makam waliullah yang sangat punya peran besar terhadap penyebaran agama Islam. Beliau ini, Pangeran Derajat ini hidup pada abad 15, artinya hidup pada saat ketika memang Syekh Syarif Hidayatullah masih jumeneng. Haji, saya pengen tahu sepintas sejarah tentang Mbah Derajat. Betul. Ya, menurut cerita orang tua dulu itu katanya Mbah Derajat itu namanya kecilnya Raden Kosim. Udah gede Haji Syekh Syarifuddin. Nah, datang di sini di Padepokan Sunan Derajat itu namanya Pangeran Derajat. Nah, itu beliau dari Petan, Surabaya dengan ayahandanya Sunan Ampel. Sunan Ampel beserta Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo, Ratu Kadilangu datang ke Cirebon. Nah, sampai di sini nyebar, masing-masingnya sudah menyandang sunan, itu bergabung dengan para wali yang ke-9, termasuk pimpinannya Sunan Gunung Jati gitu. Berkecimpung di para wali itu, beliau itu sebagai katanya orang tua itu bendahara pemerintahan Sunan Gunung Jati gitu. Ya, artinya Mbah Derajat ini dimenang ketika memang Syekh Syarif Hidayatullah tidak menang ya. Betul tuh, pemerintahan para wali lagi ada gitu. Tempat-tempat lain yang satu ini kan ada sumur yang katakan tadi. Ada, ya. Di sini juga ada sumur. Ya itu yang depan itu. Yang depan ya, itu juga sumur peninggalan dari Mbah Derajat. Mbah Derajat, betul. Namanya sumur apa, Pak? Namanya sumur Derajat. Ya, dibikinnya dari senjata pusaka, istilahnya tombak cis gitu. Demikian saudaraku perjalanan ziarah saya di salah satu tokoh penyebar agama Islam. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah ada penolong, ada yang bantu gitu. Itu aja alhamdulillah. Sosoknya kalau Bapak memang pernah bertemu, sosoknya seperti apa Pak? Sosoknya ya berbajunya hijau, mukanya biasalah, bersih lah gitu. Bukan bulat, jadi lonjong lah gitu. Ya, kalau lonjong kan lonjong itu, kalau bulat gitu. Muka orang Timur Tengah atau orang kita lah Pak? Face-nya itu ya sepertinya orang kita bukan ya. Orang Timur Tengah juga ya sepertinya kayak Arab putih gitu lah. Sebab beliau itu turunnya sama dengan Sunan Bonang, anak dari Sunan Ampel dan tak gitu. Nah Pak, saya pengen tahu ramainya di tempat ini untuk berziarah itu momentum apa saja Pak? Ya cuma datang tamu saya layani untuk zikir atau jarah di sini gitu. Jarah tetap, jadi sakral apa nggak ada, kecuali orang tamu sendiri datang untuk bawa sakral buah-buahan ada gitu ya, apa terima aja gitu. Ada yang riyadoh nggak di sini Pak, atau yang tirakat di sini enggak? Ya dulu sih ada, sekarang sih udah tengah kota gitu, mungkin orangnya malu nggak enak ya. Itu ya akhirnya jarang sekarang. Jarang yang tirakat, yang tamu yang ziarah mah sering datang gitu, sering ada.